Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Aliza Nabila Miranda yang kali ini akan melakukan penyuluhan di desa ini. Mohon izin ya Bapak dan Ibu sekalian, dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti penyuluhan ini dengan baik dan dapat memahaminya ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita langsung saja langsung ke intinya. Jadi penyuluhan kali ini saya mengangkat tema yaitu tentang jaga kesehatan zaman now, atau bagaimana kita menjaga kesehatan di zaman sekarang. Apa sih tujuan dari penyuluhan ini? Jadi tujuan penyuluhan ini adalah untuk membiasakan masyarakat dalam pola hidup sehat dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang berisiko dialami oleh masyarakat. Terus apa aja sih atau bagaimana sih cara kita biar menjaga kesehatan zaman sekarang? Nah, caranya itu ada ini. Ini ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu ada olahraga atau aktivitas rutin. Terus yang kedua ada makanan bergizi. Yang ketiga ada cek kesehatan rutin. Yang keempat ada tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima ada kelola stres. Baik, kita langsung masuk ke tips yang pertama ya. Tips yang pertama adalah olahraga dan aktivitas rutin. Jadi, kenapa sih kita harus olahraga? Karena perilaku kehidupan di zaman yang modern ini atau zaman sekarang ini seringkali membuat banyak masyarakat minim melakukan aktivitas fisik, baik itu aktivitas fisik dalam bekerja maupun dalam berolahraga. Kemudahan yang kita dapatkan sekarang seperti dengan bantuan teknologi itu dapat meminimkan aktivitas gerak kita, sehingga kita kurang melakukan aktivitas fisik atau kita kurang melakukan olahraga. Hal ini dapat membuat gaya hidup kita sekarang ini menjadi yang kurang sehat. Jadi saya sarankan untuk Bapak dan Ibu sekalian di sini untuk dapat berolahraga rutin ya Bapak dan Ibu. Berapa sih olahraga, bagaimana sih olahraga yang baik dan yang benar? Jadi sebenarnya untuk olahraga rutin ini dapat dilakukan setiap hari selama 30 menit ya. Cuman untuk awal, untuk kita dari yang sebelumnya jarang melakukan olahraga, pasti melakukan setiap hari 30 menit itu berat sekali ya Bapak Ibu semua, saya tahu itu. Jadi dari sini saya menyarankan cukup dengan melakukan olahraga rutin itu 3 kali dalam seminggu dengan intensitas waktunya atau dengan lama waktunya 30 menit. Terus apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan aktivitas fisik ini? Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk olahraga atau aktivitas yang fisik ini dapat dilakukan dengan aktivitas yang ringan seperti berjalan. Untuk bapak-bapak dan ibu sekalian yang suka olahraga pagi atau suka jalan pagi, nah itu bisa tuh jalan pagi selama 30 menit, atau suka bersepeda, atau yang suka senam. Untuk ibu-ibu nih suka senam nih, nah itu baik banget nih untuk menjaga latihan fisik kita secara rutin. Terus kita lanjut ke step yang step yang kedua atau tips yang kedua. Tips yang kedua ini apa sih? Tadi ada yang ingat Bapak dan Ibu? Jadi tips yang kedua tadi adalah makan makanan yang bergizi. Jadi untuk di zaman sekarang ini kita nih pasti punya keinginan untuk makan makanan yang praktis dan enak, yang biasanya membuat kita kurang mengkonsumsi makanan buah dan sayur, karena kita lebih suka
jenis makanan atau minuman yang makanannya seperti junk food, makanan cepat saji, minumannya suka minuman yang bersoda, manis. Untuk makanan-makanan yang bergizi ini, saya sarankan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang saya sebutkan tadi seperti junk food. Junk food itu ada apa aja sih? Nah, junk food ini seperti ayam tepung atau yang biasa kita sebut chicken itu. Nah, itu terus ada pizza, terus ada burger. Nah, ini sebaiknya dikurangi atau kalau bisa dihindari. Untuk minuman yang bersoda juga saya harapkan untuk dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sarankan untuk konsumsi buah dan sayur. Kenapa sih penting konsumsi buah dan sayur? Ada yang tahu Bapak dan Ibu sekalian? Jadi kenapa kita harus mengkonsumsi buah dan sayur? Karena ketika tubuh kita mengalami kekurangan konsumsi buah dan sayur, ini dapat menyebabkan beberapa masalah. Contohnya yang pertama, yang sering sekali dialami ketika kita kurang konsumsi buah dan sayur, yaitu permasalahan dalam BAB, yaitu konstipasi atau kesulitan buang air besar. Terus yang kedua juga ada peningkatan resiko terjadinya penyakit tidak menular. Jadi saya sarankan untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan atau untuk mengkonsumsi makanan tinggi buah dan sayur. Terus selanjutnya, yang ketiga tadi, tips yang ketiga ada apa? Cek kesehatan rutin. Kenapa sih kita harus cek kesehatan rutin? Karena cek kesehatan rutin ini dapat mendeteksi dini dari penyakit, sehingga penanganannya akan lebih cepat. Apa aja sih yang perlu dicek? Yang pertama ada berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan ini dari berat badan dan tinggi badan ini kita bisa tahu bagaimana indeks massa tubuh kita. Apakah ideal ataukah obesitas? Karena obesitas ini dapat menimbulkan berbagai penyakit tidak menular. Contohnya apa? Yang pertama ada diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Terus yang kedua ada hipertensi. Dan masih banyak penyakit lainnya. Terus yang kedua, cek tekanan darah. Untuk cek tekanan darah sendiri ini sebagai deteksi dini dari penyakit seperti jantung, stroke, dan hipertensi. Terus ada cek kadar gula darah. Nah, cek kadar gula darah ini kita dapat mendeteksi dini apakah kita ada penyakit diabetes mellitus atau tidak. Terus yang kedua ada cek fungsi mata dan telinga. Terus selanjutnya ada cek atau deteksi dini dari kanker leher rahim. Ini khususnya buat ibu-ibu atau buat remaja ya, remaja putri contohnya ya. Terus yang kedua, terus yang selanjutnya itu ada cek kolesterol tetap. Karena di zaman sekarang ini kita suka makan makanan yang tinggi lemak, suka makan makanan daging merah karena emang itu enak. Jadi saya sarankan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk rajin atau rutin mengecek bagaimana kadar kolesterol tetapnya. Apa aja sih kolesterol tetap ini? Yang pertama ada kadar LDL. LDL ini adalah kolesterol yang buruk atau lemak darah yang buruk. Terus ada HDL. HDL ini lemak darah yang baik. Terus yang ketiga ini ada namanya trigliserid. Nah, sebaiknya tiga-tiganya ini untuk dicek ya Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya ada cek arus puncak expirasi. Apa sih arus puncak expirasi ini? Jadi cek arus puncak expirasi ini adalah
untuk kita mengetahui bagaimana fungsi paru-paru kita. Nah, pengecekan ini dilakukan pada penderita asma atau penyakit lainnya yang digunakan untuk menilai kemampuan dari paru-paru. Terus yang ke-8 atau yang terakhir itu bisa kita sering melakukan cek sadari atau cek payudara sendiri. Ini khusus untuk ibu-ibu, untuk remaja putri. Tapi sebenarnya untuk bapak-bapak ya bisa, tapi jarang ya. Jadi yang ini lebih fokus kepada ibu-ibu atau remaja putri ya. Untuk cek sadari ini saya harapkan bisa dilakukan secara berkala ya. Untuk cek sadari sendiri ini bisa ibu-ibu lakukan ketika sesudah mandi ya. Baik, kita lanjut ke yang keempat. Tips yang keempat, apa sih tips yang keempat? Yang itu tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi kita tahu ya, kalau merokok itu merupakan kebiasaan yang memberikan dampak buruk, baik itu bagi kesehatan diri sendiri atau kesehatan orang di sekitar kita. Jadi saya harapkan untuk bapak atau ibu yang sekarang nih lagi merokok, saya harapkan untuk bisa berhenti merokok, karena hal ini menjadi penting untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita. Karena rokok ini tidak hanya berpengaruh kepada perokoknya sendiri atau perokok aktif, tapi dapat berpengaruh pada orang-orang yang di sekitarnya. Nih, saya ada contohnya nih. Kita lihat di sini gambarnya, itu bapak yang ini ngerokok nih, tapi yang kena imbasnya nih orang di sekitarnya. Dan sebenarnya kita sudah tahu bahwa di kemasan rokok sendiri kan sudah ada tuh, merokok dapat menyebabkan kanker, terus gangguan pada kehamilan, dan banyak yang lainnya. Jadi saya harap untuk bapak dan ibu yang sekarang sedang merokok, saya harap untuk berhenti merokok sekarang juga. Terus lanjut yang alkohol. Nih, kenapa sih alkohol ini punya dampak buruk? Karena alkohol ini dapat mempunyai dampak yang buruk, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Untuk diri sendiri, misalnya ada contoh, bisa dapat terkena penyakit hati dari konsumsi alkohol yang rutin. Konsumsi alkohol yang lama dapat menyebabkan penyakit hati. Terus alkohol ini juga karena ketika kita mabuk, kita tidak sadar kan apa yang kita lakukan. Jadi alkohol ini dapat mengganggu orang-orang di sekeliling kita juga gitu, karena ada efek sosialnya juga. Jadi saya harapkan untuk say no to alkohol, rokok, narkoba. Apalagi narkoba itu kita tahu sendiri kalau narkoba itu nggak baik, nggak bagus, karena itu dapat menyebabkan kecanduan ya Bapak Ibu. Sama seperti rokok, alkohol ini juga dapat menyebabkan kecanduan. Baik, kita ke step yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Apa tadi step yang terakhir? Ada yang tahu? Ya, kelola stres. Jadi di sini saya mau ngasih tahu dulu apa sih gejala dari stres ini. Jadi yang pertama, gejala stres ini ada kita punya rasa gelisah, terus jantung berdebar-debar, terus muka kita terlihat pucat, nafsu makan kita berkurang,
Atau untuk beberapa orang ada nafsu makannya yang berlebih, tapi umumnya nafsu makan berkurang. Terus sulit tidur, tidak nyenyak tidur, mudah tersinggung, mudah sakit hati, terus sulit untuk berkonsentrasi, dan biasanya ada keluhan sakit kepala. Itu merupakan tanda-tanda dari stres. Terus penyebab stres ini sendiri apa sih? Nah, yang pertama itu ada dari kondisi di dalam rumah. Atau yang kedua ada dari lingkungan. Yang ketiga ada beban atau tugas. Dari tiga ini yang paling sering menyebabkan, misal kondisi di dalam rumah, ketika seorang anak yang melihat orang tuanya berantem, orang tuanya berantem, itu dapat menyebabkan anaknya stres. Terus yang kedua lingkungan, ketika ada misalnya bullying atau lingkungan ini tidak mendukung, lingkungan kita ini dapat suka menggunjing, ini juga dapat menyebabkan kita stres. Terus yang ketiga itu beban atau tugas. Nah, biasanya beban atau tugas ini yang sering sekali dialami oleh para pekerja dan para pelajar. Baik itu ketika beban tugas yang diberikan banyak dan merasa diri ini tidak sanggup, ya ujung-ujungnya kita stres. Terus gimana sih cara kelola stres kita? Yang pertama, tipsnya kita omongin atau kita bicarakan masalah yang sedang kita hadapi kepada orang yang kita percaya. Jadi masalah jangan kita pendam sendiri, karena itu gak baik, karena ujung-ujungnya kita bisa stres. Terus yang kedua itu melakukan aktivitas fisik yang disukai dan membuat diri kita bersemangat. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ini, ibu-ibu yang biasanya di rumah nih lagi stres, buat ibu-ibu yang suka masak, buat ibu-ibu yang suka misalnya suka berberes rumah, suka berkebun, lakukan biar untuk menghilangkan atau mengurangi rasa stresnya. Terus yang ketiga, sebenarnya ini yang paling penting, dekatkan diri pada Tuhan. Karena ketika kita tidak dekat dengan Tuhan kita, hati kita pasti merasa gelisah, merasa tidak tenang. Terus yang keempat, perbanyak berpikir positif. Karena pikiran-pikiran negatif itu yang bisa nyebabin kita stres. Terus yang kelima, yang terakhir, menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat. Gaya hidup yang bersih dan sehat apa aja? Ya seperti yang udah dijelasin tadi, sering aktivitas rutin atau olahraga rutin, makanan-makanan yang bergizi, terus tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak mengkonsumsi minum dan tidak merokok. Satu nih, ada tips dari saya bagaimana teknik merelaksasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dari stres ini. Yang pertama, kita bisa seperti gerakan yoga. Jadi duduk dengan posisi yang santai, nyaman, lalu pejamkan mata ibu-ibu atau bapak sekalian, dan bayangkan hal yang menyenangkan. Terus tarik nafas dari hidung, perlahan, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut. Bayangkan ketika bapak dan ibu sekalian menghembuskan nafasnya itu seperti bapak dan ibu melepas beban yang ada di pikiran bapak ibu sekalian. Lalu ulangi tahap ini selama 3 kali. Terus yang ketiga adalah mensyukuri nikmat yang telah Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan pada kita. Terus ikhlas dan sabar menghadapi cobaan yang membuat kita stres. 3 tahap ini dapat mengurangi stres kita. Baik, cukup dari saya penyuluhannya.
Di sini Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu? Oh ya, jadi Ibu bertanya tadi, bagaimana sikap kita? Bertanya, gimana sih sikap kita terhadap keluarga atau kerabat yang menderita stres? Benar Ibu? Pertanyaannya seperti itu? Baik, di sini saya akan mencoba menjawabnya ya, Ibu. Jadi, gimana sih sikap kita untuk menghadapi keluarga atau kerabat yang sedang stres? Yaitu yang pertama, membina hubungan rasa saling percaya dan membantu ekspresi kan perasaan dari kerabat atau keluarga kita. Jadi ketika kerabat atau keluarga kita yang sedang stres ini merasa percaya akan kepada kita, ia akan menceritakan apa masalahnya kepada kita, dan kita sebagai orang yang mendengar diceritakan itu, saya harapkan kita bisa mendengarkannya. Kalau mendengarkannya lalu memberikannya solusi terhadap masalahnya. Jika tidak dapat memberikan solusi, intinya kita harus mendengarkan apa sih masalahnya, bagaimana sih keluhan dia. Nah itu. Terus yang kedua, kita harus menelusuri seberapa sering gejala muncul atau seberapa jauh gejala tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari dari keluarga atau kerabat kita yang stres ini. Kita amati nih, kok kayaknya misalnya ya ibu-ibu ini anaknya nih kelihatan yang awalnya bersemangat, awalnya suka bercanda, tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak suka makan. Nah ibu ini harus perhatikan nih, perhatikan anaknya kenapa tiba-tiba sikapnya berubah. Nah itu ya. Terus yang ketiga, membantu memahami kejadian yang dialami oleh keluarga sahabat ataupun kerabat, dan mengajaknya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sebenarnya yang ketiga ini sama aja kayak setelah kita mendengarkan, kita memahaminya, kita memahaminya, bagaimana, kenapa sih dia ini, oh ternyata dia emang lagi banyak masalah. Nah itu kalau bisa kita bantu. Terus yang terakhir, ketika kita nggak bisa bantu apa-apa dan kita melihat orang-orang di sekeliling kita ini stresnya tambah parah, bisa kita ajak atau kita rujuk ke dokter, ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan dan perawatannya. Nah, baik, itu dari saya. Menurut saya tipsnya seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu, apakah Ibu cukup atau ada yang kurang menurut Ibu, atau ada yang ingin ditambahkan lagi dari audiens, dari Bapak dan Ibu? Baik, cukup. Jadi tadi apa aja? Ada berapa tips untuk menjaga kesehatan? Ya, ada 5. Yang pertama ada olahraga rutin, yang kedua ada konsumsi buah dan sayur atau konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Terus yang ketiga ada cek kesehatan rutin, yang keempat ada tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, yang kelima ada kelola stres. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada ibu bapak sekalian, dan saya harap apa yang saya sampaikan dapat ibu bapak pahami dan dapat ibu bapak coba laksanakan di kehidupan sehari-hari. Baik, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.